Firman kudus untuk kebangunan pagi, mengenal kebenaran, mutlak untuk kebenaran, dan memberitakan kebenaran di zaman jahat sekarang ini. Minggu kelima, hari kelima. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu, kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus pasal 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Dia mengekspresikan atribut-atribut ilahi sebagai kebajikan-kebajikan insaninya, dalam semua tindakannya. Ekspresi dari kebajikan-kebajikannya itu adalah manifestasi Allah dalam daging. Secara luaran, orang-orang melihat Dia sebagai Yesus dari Nazaret, tetapi Dia adalah Allah dimanifestasikan dalam daging. Sebagai contoh, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ada banyak yang tersisa, tetapi Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, agar tidak ada yang terbuang. Setelah semua sisa dikumpulkan, semuanya bersih dan teratur. Ini adalah kebajikan Dia yang adalah kebangkitan. Ketika Tuhan meninggalkan benda-benda dalam kubur secara teratur, ini juga adalah satu kesaksian akan kebangkitannya. Ketika kita melatih roh kita dan melakukan segala sesuatu dalam kebangkitan, ini adalah penampilan dari kebajikan Kristen kita. Kebajikan-kebajikan Kristen ini adalah ekspresi dari atribut-atribut ilahi, dan adalah manifestasi Allah dalam daging. Inilah Allah hidup dalam manusia. Pembacaan hari ini. Walaupun kita, dalam kehidupan gereja, berada dalam daging, kita jangan hidup oleh daging. Kita harus hidup dalam dan oleh kebangkitan, sehingga Allah bisa hidup dalam kehidupan kita, menjadikan kita Dia, dalam atribut-atributnya, sebagai kebajikan-kebajikan kita bagi manifestasinya. Tidak hanya Kristus sendiri, sebagai Sang Kepala adalah manifestasi Allah dalam daging, tetapi juga, gereja sebagai tubuh Kristus dan rumah Allah, adalah manifestasi Allah dalam daging, rahasia ibadah. Menurut konteksnya, ibadah dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16, tidak hanya mengacu kepada kesalehan, tetapi juga kehidupan Allah dalam gereja, yaitu, Allah sebagai hayat diperhidupkan dalam gereja. Kristus dan gereja adalah rahasia ibadah, mengekspresikan Allah dalam daging. Kehidupan gereja adalah ekspresi Allah, karena itu, rahasia ibadah adalah kehidupan dari gereja yang tepat. Allah dimanifestasikan dalam gereja, rumah Allah dan tubuh Kristus, sebagai ekspresi korporatnya yang diperluas dalam daging. Manifestasi Allah dalam daging, dimulai dengan Kristus, ketika Dia ada di bumi. Manifestasi Allah dalam daging, berlanjut dengan gereja, yang adalah pertambahan, perbesaran, dan pelipat gandaan, dari manifestasi Allah dalam daging. Gereja yang seperti itu, menjadi kelanjutan dari manifestasi Allah, oleh Kristus dalam daging. Allah dimanifestasikan dalam daging secara lebih luas, menurut prinsip inkarnasi Perjanjian Baru. Prinsip inkarnasi adalah, Allah masuk ke dalam manusia, dan membaurkan dirinya dengan manusia, untuk menjadikan manusia esa dengan dirinya sendiri. Prinsip inkarnasi, berarti keilahian dibawa ke dalam keinsanian, dan bekerja di dalam keinsanian. Rahasia ibadah yang besar adalah, Allah menjadi manusia, sehingga manusia bisa menjadi Allah, dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan, untuk menghasilkan manusia Allah yang korporat, bagi manifestasi Allah dalam daging. Allah telah membagikan dirinya ke dalam kita, menjadikan kita esa dengan Dia, dan juga menjadikan Dia esa dengan kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia.
Kita serupa dengan Allah dalam hayat ilahi, sifat ilahi, unsur ilahi, dan esensi ilahi, tetapi tidak dalam kealahan. Hari ini, kita adalah daging, di mana Allah bisa dimanifestasikan. Allah dimanifestasikan dalam daging, tetapi kita perlu menyadari bahwa Allah tidak pernah bisa dimanifestasikan oleh daging. Daging itu sekedar bejana tanah liat. Ini bukanlah kunci untuk melaksanakan manifestasi Allah. Kunci manifestasi Allah dalam kita adalah roh kita. Puji Tuhan.